Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang dan saya selaku ketua Muhammad Fikri Ayatullah dengan NIM 15240484. Saya Ismail Azam sebagai anggota dengan NIM 15240042. Saya Giovanni Pradipta dengan NIM 15240052. Baik, kami di sini akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Pengaruh Current Ratio atau CR, Debt to Equity Ratio atau DER, dan Net Profit Margin atau NPM terhadap Return on Asset atau ROA pada PT Astra Grafia Tbk. Baik, langsung saja untuk video presentasinya. Grup Astra International PT Astra Grafia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi, solusi dokumen digital, dan manajemen layanan bisnis. Didirikan sejak tahun 1971, Astra Grafia awalnya dikenal sebagai penyedia layanan mesin fotokopi dan percetakan dokumen. Namun, seiring perkembangannya zaman dan kemajuannya teknologi, perusahaan ini berhasil bertransformasi menjadi penyedia layanan digital printing, IT solution berbasis cloud, hingga pengelolaan infrastruktur digital bagi berbagai bisnis di Indonesia. Di era digital seperti sekarang, transformasi teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga daya saing perusahaan. Astra Grafia pun menghadapi tantangan besar dari munculnya banyak kompetitor baru, terutama di bidang IT service and solusi digital printing. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk terus berinovasi, namun tetap menjaga efisiensi dan stabilitas keuangan. Nah, kinerja keuangan inilah yang bisa kita ukur melalui rasio-rasio keuangan. Dalam penelitian ini, saya fokus pada 3 rasio utama, yaitu yang pertama, current ratio atau CR, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, debt to equity ratio atau DER, yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Dan yang terakhir, net profit margin atau yang disebut NPM, yang menilai efisiensi laba bersih terhadap penjualan. Sedangkan return on asset yang disebut ROA menjadi indikator utama yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Kenapa sih rasio-rasio ini penting? Karena di industri teknologi yang bergerak cepat, setiap keputusan keuangan, baik soal likuiditas, penggunaan utang, maupun efisiensi laba, sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menjaga profitabilitas dan pertumbuhan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh CR, DER, dan NPM terhadap ROA di PT Astra Grafia Tbk selama periode 2006 hingga 2024. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana perusahaan menjaga kinerja keuangannya di tengah tantangan pasar digital yang terus berubah. Ada kondisi keuangan perusahaan. Selama hampir 2 dekade, yaitu dari tahun 2006 sampai 2024, PT Astra Grafia Tbk menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif. Secara umum, mendapatkan perusahaan terus meningkat. Namun, laju pertumbuhannya melambat. Dari yang sangat melonjak di awal periode hingga kini tumbuh lebih stabil di bawah 10% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis Astra Grafia sudah mulai matang dan stabil di sektor utamanya. Kalau dilihat dari sisi profitabilitas, kondisi perusahaan sempat sangat baik pada periode 2014 sampai 2016, di mana net profit margin atau NPM mencapai lebih dari 9%. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, margin laba turun ke kisaran 5-6%. Salah satunya karena meningkatnya biaya operasional dan tekanan persaingan di pasar. Hal yang sama juga terlihat pada return on asset atau yang lebih dikenal dengan ROA. Pada tahun-tahun puncak, ROA bisa mencapai sekitar 15%.
tapi kemudian menurun hingga sekitar 4-5% menjelang 2024. Artinya apa sih? Artinya meskipun aset perusahaan bertambah, efisiensi dalam memanfaatkannya untuk menghasilkan laba sedikit menurun. Dari sisi struktur keuangan, debt to equity ratio atau yang lebih dikenal DER berada di kisaran 40-70%. Artinya, perusahaan cukup hati-hati dalam penggunaan utang. Sedangkan di current ratio atau yang lebih dikenal CR atau rasio likuiditasnya konsisten berada di atas 200% yang menunjukkan bahwa perusahaan punya kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Secara keseluruhan, kondisi keuangan Astra Graphia bisa dikatakan stabil, liquid, dan konservatif dalam manajemen keuangannya. Meskipun tantangan utama perusahaan masih ada pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas di tengah kompetisi pasar digital yang ketat. Ada fokus dan tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis bagaimana likuiditas, struktur modal, dan efisiensi laba berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Di sini ada current ratio, digunakan untuk menilai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Ada juga debt to equity ratio, untuk melihat seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang. Ada net profit margin, untuk menilai seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari penjualan. Dan akhirnya, return on asset sebagai ukuran utama profitabilitas. Tujuannya sih sederhana, untuk mengetahui apakah ketiga rasio tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap ROA, baik secara individu maupun secara bersama-sama. Di sini ada rumusan masalah juga. Dari latar belakang tersebut muncul beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah current ratio berpengaruh terhadap return on asset di PT Astra Graphia Tbk? Yang kedua, apakah debt to equity ratio juga memiliki pengaruh terhadap return on asset? Yang ketiga, bagaimana dengan net profit margin? Apakah signifikan terhadap ROA? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah ketiga variabel tersebut CR, DER, dan NPM secara bersamaan berpengaruh terhadap ROA? Analisis rasio. Menurut Destiani dan Hendriani, analisis rasio keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan guna memberikan gambaran mengenai baik dan buruk pada keadaan keuangan dalam suatu perusahaan, di mana current ratio atau CR menurut James dalam Mahardika, rasio lancar atau current ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: CR sama dengan current asset dibagi current liabilities. Menurut Darmaji dan Fakhrudin dalam Satrio, DER adalah merupakan rasio yang mengukur sejauh mana besarnya utang dapat ditutupi oleh modal sendiri. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut, di mana DER sama dengan total debt dibagi total equity. Net profit margin, rasio profit margin mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Net profit margin digunakan untuk mengukur profitabilitas operasi perusahaan yang diukur dengan nilai net income terhadap sales dari laporan keuangan dalam jurnal Marliana. NPM ini dirumuskan sebagai berikut: NPM sama dengan IT dibagi total penjualan. ROA atau Return on Asset merupakan salah satu rasio profitabilitas, di mana rasio ini menggambarkan tingkat laba yang diperoleh perusahaan dengan tingkat investasi yang ditanamkan aset. Aset ini sendiri merupakan keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal asing yang telah diubah menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jurnal Rita Satria. ROA ini dirumuskan sebagai berikut: ROA sama dengan net income dibagi total aset.
Pada penelitian sebelumnya dalam jurnal Solihin menunjukkan bahwa CR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA, sedangkan DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada PT Kalbi Pharma Tbk. Dalam jurnal Vianti menunjukkan bahwa CR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam jurnal Afrilia Fitrianti menunjukkan bahwa NPM tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengukuran numerik dan analisis statistik dalam menguji hubungan antara variabel secara objektif dan sistematis. Menurut Paramita, penelitian kuantitatif dilakukan melalui tahapan uji asumsi klasik, uji regresi linier, uji hipotesis secara parsial dan simultan, serta diuji koefisien determinasi untuk mengetahui pengaruh variabel terhadap variabel yang terkait. Hasil dan pembahasan uji asumsi klasik, uji normalitas. Menurut Maharani, uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak, dan indikator model regresi yang baik adalah yang memiliki data terdistribusi normal. Uji ini dilakukan agar model regresi memenuhi asumsi klasik, sehingga hasil analisis statistik yang diperoleh dapat diinterpretasikan secara valid dan representatif terhadap populasi penelitian. Hasil uji normalitas pada grafik histogram menunjukkan bahwa data residual membentuk pola menyerupai lonceng atau bell-shaped curve dan terdistribusi simetris di sekitar nilai tengah min atau kurang lebih 0. Hal ini menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas. Pada hasil uji normalitas kedua, yaitu grafik normal P sampai P plot, menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini menandakan bahwa data residual berdistribusi normal sehingga model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas. Pada hasil uji normalitas ketiga, yaitu hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov tes, pada gambar menunjukkan nilai asymptotik sama dengan 0,116 karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dan dengan demikian model regresi memenuhi asumsi normalitas. Baik, di sini ada uji multikoleniaritas. Menurut Rosa et al., suatu uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang kuat antar variabel X dengan lebih dari dua variabel bebas. Uji ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi multikoleniaritas, yaitu kondisi ketika variabel independen saling berkorelasi tinggi satu sama lain yang dapat menyebabkan hasil analisis regresi menjadi bias dan interpretasi koefisien menjadi tidak akurat. Di sini ada hasil uji multikoleniaritas. Berdasarkan tabel collinearity statistik, diperoleh nilai VIF dan tolerance untuk variabel independen, yaitu current ratio. VIF sama dengan 4,788. Tolerance sama dengan 0,209. Debt to equity, VIF sama dengan 4,352. Tolerance sama dengan 0,230. Dan net profit margin VIF sama dengan 1,238. Tolerance sama dengan 0,808.
Jadi nilai VIF yang kurang dari 10 dan tolerance yang lebih besar dari 0,1 menunjukkan bahwa tidak terjadi multikoleniaritas antar variabel independen. Dengan demikian, variabel current ratio, debt to equity, dan net profit margin dapat digunakan secara bersamaan dalam model regresi tanpa menimbulkan masalah multikoleniaritas. Terus juga ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas. Dan jika hasilnya berbeda, maka disebut dengan heteroskedastisitas. Puspitasari 2020. Di sini ada gambar hasil uji heteroskedastisitas. Sumber data yang diolah di SPSS 2025. Dalam grafik ini, titik-titik tersebut secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya, model regresi lolos uji heteroskedastisitas dan memenuhi salah satu asumsi penting regresi linear. Ada juga uji autokorelasi. Menurut Haryanto et al., uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi, dan jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi biasanya muncul dalam dua runtun waktu di mana kesalahan pada satu periode berkorelasi dengan kesalahan pada periode sebelumnya, sehingga dapat mempengaruhi keakuratan hasil estimasi model regresi. Ada hasil autokorelasi. Sumber data dari data yang diolah di SPSS 2025. Tabel ini menunjukkan hasil regresi setelah dilakukan metode Rockhahn-Okrut untuk mengatasi masalah autokorelasi yang sebelumnya terdeteksi. Nilai R sama dengan 0,941 dan R square sama dengan 0,885. Menunjukkan model mampu menjelaskan 88,5% variasi pada variabel independen. Sedangkan adjusted R square sama dengan 0,860 menunjukkan model tetap kuat setelah penyesuaian. Standard error of the estimate sama dengan 1,20116 menandakan tingkat kesalahan prediksi rendah. Nilai Durbin-Watson sama dengan 1,504. Kini berada dalam kisaran aman, sehingga setelah penerapan metode Cochrane-Okrut, masalah autokorelasi berhasil diatasi dan model dinyatakan lulus uji autokorelasi. Berikutnya ada uji hipotesa. Yang pertama yaitu persamaan regresi. Tujuan penganalisaan ini yakni untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digambarkan dengan bagaimana pengaruh current ratio atau CR dan DER atau debt equity ratio terhadap ROA atau return on asset. Dan dalam hasil uji analisa persamaan regresi didapatkan hasil kesimpulan yaitu di mana semua variabel independen yaitu log X1, log X2, dan log X3 memiliki nilai signifikasi di bawah 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap variabel independen log Y. Persamaan regresinya adalah log Y sama dengan 10,164 min 0,032 log X1 min 0,055 log X2 plus 1,198 log X3. Artinya log X1 dan log X2 berpengaruh negatif terhadap log Y, sedangkan log X3 berpengaruh positif dan paling dominan. Karena seluruh variabel signifikan dan model memenuhi asumsi klasik termasuk lolos autokorelasi sebelumnya, maka model regresi ini dinyatakan layak atau lolos uji regresi. Yang berikutnya ada uji T.
Menurut Ghazali dalam Novita, statistik T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Dan berdasarkan hasil uji, didapatkan kesimpulan yaitu menunjukkan bahwa seluruh variabel independen log X1, log X2, dan log X3 memiliki nilai signifikasi 0,05 di bawah 0,05, yaitu masing-masing 0,019, 0,037, dan di bawah 0,001. Hal ini berarti ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen log Y. Nilai koefisien log X1 dan log X2 bernilai negatif, menunjukkan pengaruh berlawanan arah. Sedangkan log X3 bernilai positif dan paling dominan mempengaruhi log Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model ini lolos uji T, karena seluruh variabel independen terbukti signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Dan yang berikutnya ada uji F. Menurut Vika, Putri, dan Bulan Oktrima, uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Dan berdasarkan hasil uji, didapatkan kesimpulan yaitu dari tabel ANOVA, nilai F hitung sama dengan 35,772 dengan signifikasi di bawah 0,001 yang berarti jauh lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel log X1, log X2, dan log X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen log Y. Dan yang terakhir ada koefisien determinan. Menurut Purnomo dalam Jessica dan Hermawan, koefisien determinasi adalah nilai yang menggambarkan seberapa besar perubahan atau variasi dari variabel dependen bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi dari variabel independen. Dan dengan mengetahui nilai koefisiensi determinasi akan mudah menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Dan berdasarkan hasil uji, didapatkan kesimpulan yaitu nilai R 0,941 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen log X1, log X2, dan log X3 dengan variabel dependen log Y. Nilai R² sama dengan 0,845 berarti 88,5% variasi perubahan pada log Y dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas tersebut, sedangkan sisanya 11,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai adjusted R² sama dengan 0,860 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel tetap memiliki kemampuan prediksi yang tinggi. Selain itu, nilai STD error of the estimate sama dengan 1,20116 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi yang relatif kecil. Yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan penelitian. Pertama ada pengaruh current ratio terhadap return on asset. Berdasarkan hasil analisis regresi, variabel current ratio memiliki nilai signifikasi sebesar 0,019 di bawah 0,05 dengan koefisiensi regresi min 0,032 yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap return on asset pada PT Astragrafia Tbk. Artinya, semakin tinggi rasio likuiditas yang dimiliki perusahaan, semakin rendah efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba. Kondisi ini dapat terjadi karena kelebihan aset lancar seperti kas dan piutang dapat mengurangi produktivitas aset secara keseluruhan. Yang kedua, pengaruh debt equity DER terhadap return on asset ROA. Hasil uji T menunjukkan bahwa variable debt to equity memiliki nilai signifikasi sebesar 0,037 di bawah 0,05. Koefisiensi regresi min 0,055 yang berarti debt equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi utang terhadap modal sendiri dapat menurunkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asetnya. Tingginya debt equity ratio menandakan beban keuangan yang meningkat akibat kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang yang pada akhirnya menekan profitabilitas. Dan yang terakhir, pengaruh net profit margin terhadap return on asset. Berdasarkan hasil uji statistik, variabel net profit margin memiliki nilai signifikasi di bawah 0,001 dengan koefisiensi regresi
plus 1,198 yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Semakin tinggi NPM atau net profit margin, semakin besar laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Dan yang terakhir, ada pengaruh CR, DER, dan NPM secara simultan terhadap ROA. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sama dengan 35,772 dengan signifikasi di bawah 0,001, yang berarti ketiga variabel independen CR, DR, dan NPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai R² sama dengan 0,885 menandakan bahwa 88,5% variasi perubahan ROA dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan sisanya 11,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, kombinasi antara tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi laba memberikan kontribusi besar terhadap profitabilitas PT Astragrafia Tbk. Namun, pengaruh terbesar berasal dari NPM yang menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan laba bersih merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja aset perusahaan. Dan kesimpulannya, yang pertama ada current ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on aset pada PT Astragrafia Tbk. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat likuiditas, semakin rendah kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Kedua, debt equity ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on asset. Peningkatan utang menyebabkan beban bunga yang lebih besar sehingga menekan profitabilitas perusahaan. Ketiga, net profit margin berpengaruh positif dan signifikan terhadap return on asset. Peningkatan margin laba bersih mencerminkan efisiensi operasional yang mampu meningkatkan produktivitas aset. 4. Secara simultan, variabel current ratio, debt equity ratio, dan net profit margin berpengaruh signifikan terhadap return on asset dengan nilai determinasi R² sebesar 0,885 yang menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut menjelaskan sebagian besar variasi perubahan profitabilitas perusahaan. Faktor net profit margin menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi return on asset PT Astragrafia Tbk selama periode 2006 hingga 2024. Baik, terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.